Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Kristus Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya ambil judul untuk firman Tuhan yaitu Yesus lahir di Migdal Eder. Ya, Migdal itu artinya menara, Eder itu domba-domba, jadi menara kawanan domba. Bapak Ibu, mengapa saya memilih judul sedemikian? Karena ya, saya sejak kecil sekolah minggu dulu disuguhi drama-drama Natal, gambar-gambar Natal bahwa Yesus itu lahirnya di kandang yang sangat sederhana. Kandang yang kumuh, jelek, hina, dina gitu ya. Terus dengan alasan apa? Alasannya katanya begini. Yesus kan di Filipi 2 ayat 6, 7, 8 itu ya. Kan mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba, jadi hamba lahirnya di kandang. Wah, enggak cocok. Hamba pun enggak pernah lahir di kandang, Bapak Ibu. Paling tidak di puskesmas ya. Lah, kalau begitu Bapak Ibu, apa bedanya Allah yang kita sembah, Allah Raja di atas segala raja, dengan tetangganya Cak Lontong, ya, yang bernama Jonathan. Ceritanya begini Bapak Ibu, waktu Ibu Jonathan, dia sudah merasakan tanda-tanda akan melahirkan, dia berkata kepada suaminya. Lalu suaminya menyewa angkot ya untuk mengantar istrinya ke rumah sakit bersalin tentunya. Tapi sayang, di tengah jalan terjebak kemacetan, sehingga terpaksa ibunya melahirkan di dalam angkot. Lah, peristiwa besar ini, besar atau apa ya, terserah. Ini sayang untuk dilewatkan begitu saja oleh ayah Jonathan. Dia mengabadikannya dengan memberi nama anaknya Jonathan. Maaf, brojol karena kemacetan. Lah, tapi ini jauh berbeda Bapak Ibu dengan Allah kita. Allah kita Allah yang maha tinggi, Raja di atas segala raja. Dia sangat cermat, tertib dan presisi di dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu sesungguhnya dilahirkan di Migdal Eder, menara kawanan domba. Kalau kita melihat ya, di Mika 4 ayat 8, hai menara kawanan domba, hai putri Bukit Sion, ya. Jadi menara kawanan domba ini atau Migdal Eder ini terletak di puncak Bukit Sion, di ponoknya ya. Bapak Ibu, di sana ada didirikan menara untuk mengawasi domba-domba Yakub yang diternak di seputaran Bukit Sion, di lereng-lerengnya itu, supaya bisa ngawasi. Pada jarak yang cukup jauh, dia mendirikan menara. Sehingga kawasan di sekitar menara ini disebut menara kawanan domba. Jadi bukan Yesus lahir di atas menara, tidak. Di seputar, di kawasan, di punuknya Bukit Sion itu. Cuma di situ dikenal nama menara kawanan domba karena ada menaranya. Bapak Ibu, tempat ini sungguh tempat yang mulia karena di tempat yang tinggi, yang bersih dan suci. Mengapa? Karena Allah memilihkan tempat bagi anaknya yang lahir di bumi. Itu di tempat itu Bapak Ibu, mengapa dikatakan suci? Karena di situ dijaga atau diawasi oleh para rabinik yang ada di bait suci. Sebab dari tempat itulah semua korban persembahan yang dipersembahkan di bait suci berasal. Jadi kawasan itu dijaga, diawasi kebersihannya. Baik secara klinis ya, maupun secara religius. Sehingga layak untuk dipakai persembahan di bait suci. Bapak Ibu, kita kembali ke inti
firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa sih, mengapa Yesus lahir di Migdal Eder? Jawabnya ada 3. Nanti kita pakai sebagai 3 poin. Yang pertama, Yesus dilahirkan di Migdal Eder itu karena untuk menggenapi janji Allah tentang datangnya penebus dosa. Ya, menggenapi janji Allah datangnya penebus dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus lahir di Migdal Eder itu karena apa? Semua penebus dosa itu lahir di Migdal Eder, harus lahir di sana. Dan yang ketiga, karena Yesus itu adalah penebus dosa yang sejati. 3 hal ini Bapak Ibu. Mari kita akan sharingkan satu persatu. Yang pertama tadi, untuk menggenapi nubuatan janji Allah tentang datangnya seorang penebus. Kita baca di ayat Kejadian 3 ayat 15. Ayat ini terkenal dengan nama proto-evangelium atau Injil mula-mula, kabar baik mula-mula. Jadi kabar baik mula-mula itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tapi di Kejadian 3:15. Sebab ketika manusia jatuh di dalam dosa, ayat itu Allah sudah menjanjikan datangnya penebus dosa. Di ayat Kejadian 3:15 tadi. Isinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis ular itu dan perempuan ini, Hawa. Keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi kepala iblis akan diremukkan oleh keturunan perempuan itu. Dan sebaliknya, keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, kok ada peristiwa berdarah ya? Ada apa sih ini? Karena ada kecelakaan. Dan kecelakaannya ini sangat fatal. Akibatnya kematian kekal. Oleh karena itu diperlukan seorang juru selamat. Juru selamat ini menurut Alkitab, Yesaya 43 ayat 11, katakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Jadi Yesus itu, dari ayat ini dijelaskan bahwa Yesus itu Tuhan, Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, Dia harus kita sembah, kita puji, kita besarkan, kita imani. Kalau Allah itu roh Bapak Ibu, Dia harus turun untuk menyelamatkan manusia. Dia perlu berinkarnasi. Inkarnasi berbeda dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu dipercaya dari sebelah bahwa manusia setelah mati dia akan dilahirkan pada kehidupan yang lain. Tapi kita tidak mengenal itu. Inkarnasi itu adalah berubahnya roh menjadi daging sekali dan selamanya. Itu dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus dilahirkan? Kalau kita melihat Lukas 2:11, di situ malaikat Tuhan berkata, ini malaikat berkata kepada siapa Bapak Ibu? Kepada gembala di padang Efrata. Ya. Malaikat ini berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus. Siapa yang lahir? Tuhan. Di kota Daud, di Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu. Apa Bapak Ibu? Seorang bayi dibungkus lampin dan diletakkan, dibaringkan di atas palungan. Bapak Ibu, ini suatu tanda yang kalau kita melihat sepintas aneh ya. Kenapa enggak dikasih alamat jelas? Kok tanda? Tanda itu adalah sesuatu yang tidak spesial. Yang spesial ya tanda. Jadi bukan sesuatu yang umum. Jadi kalau ada tanda seorang bayi dibungkus lampin dan diletakkan di palungan. Ini di mana?
sesungguhnya. Kan biasanya ya para gembala itu kan mesti bertanya-tanya atau mencari. Sebab padang Efrata atau di Bethlehem ini kan luas. Di mana ada seorang bayi dibungkus lampin dan diletakkan di palungan. Bapak Ibu, ternyata lampin dan palungan itu pada saat itu 2000 tahun yang lalu atau 3000 tahun yang lalu ya. Jadi jauh sebelum Kristus lahir ya. Itu adanya hanya di Migdal Eder. Para gembala ini adalah gembala yang bertugas dari Migdal Eder ke lereng-lereng Bukit Sion untuk mengembalakan kambing dombanya. Kambing domba yang sudah hamil tua, dia bawa ke Migdal Eder untuk ditolong proses kelahirannya. Dan sekaligus diseleksi. Mana yang dibesarkan di sana untuk disetorkan ke Bait Suci dan mana yang ditolak akan dikeluarkan dari Migdal Eder. Bapak Ibu, hal ini sudah nyata ya bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Mengapa? Karena gembala-gembala ini njujuk Bapak Ibu. Dia tidak bertanya-tanya atau mencari-cari tempat itu lagi. Dia njujuk karena dia sudah pulang pergi ke Migdal Eder. Jadi dia tahu lampin dan palungan itu adanya hanya di Migdal Eder. Sekarang Bapak Ibu, di mana ular tua atau iblis atau Lucifer? Menurut Yesaya 14 ayat 15. Karena engkau hendak menyamai Allah yang Maha Tinggi, engkau diturunkan ke lubang yang paling dalam dari liang kubur. Itu artinya dia berada di Hades, ya. Di Hades, di di dunia orang mati, Bapak Ibu. Lalu Yesus untuk meremukkan kepala ular ini kan tidak begitu saja, karena dia sudah tercipta menjadi manusia. Jadi dia perlu mengosongkan diri untuk memasuki dunia orang mati. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan karena kalah, karena atau disolimi atau dibunuh tentara Romawi rame-rame dan lain sebagainya. Bukan, karena kehendak Yesus sendiri. Karena sudah ditentukan Allah. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, kata Yesus. Karena aku mau memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawaku dari tanganku, kecuali kata Yesus, aku sendiri yang memberikannya. Aku berkuasa memberikan, berkuasa pula mengambilnya kembali. Artinya bangkit hidup kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini bukan suatu hal yang mudah. Yesus perlu memasuki dunia orang mati. Dan Bapak Ibu perlu ayat lagi, Efesus 4 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan di ayat 8. Dia yang telah naik membawa tawanan-tawanan, yaitu Yesus membawa tawanan ke Firdaus. Bukankah dia yang telah turun ke bagian bumi yang paling dalam, yaitu Hades tadi. Lah sekarang Bapak Ibu, kalau Yesus membawa tawanan, penawannya siapa? Iblis. Karena dia pendakwa. Jadi secara logika, kalau kita pakai logika Markus 3:27 ya. Kalau seseorang merampok rumah, mengambil barangnya, maka orang kuat di rumah itu harus diikat, dikalahkan. Demikian juga ini, tapi ini bukan setara merampok loh Bapak Ibu, cuma logikanya saja. Yesus mau membawa tawanan-tawanan ini, orang-orang kudus yang hidup sebelum Yesus disalibkan, itu dibawa naik. Jadi penawannya diremukkan kepalanya. Bapak Ibu bisa cek di Mazmur 68 ayat 22. Allah meremukkan kepala musuhnya. Jadi Bapak Ibu, demikian besar gambaran tentang keselamatan ini.
Yesus itu mati di kayu salib, tumitnya dipaku, diremukkan. Dan dia masuk di Hades untuk membawa tawanan, sebelumnya meremukkan kepala ular. 1 Korintus 15 ayat 54c. Maut telah ditelan dalam kemenangan. 55-nya, hai maut di mana kemenanganmu? Hai maut di mana sengatmu? Satu ayat lagi. Di Wahyu 1, 17, 18. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dari segala kerajaan maut. Bapak Ibu, Yesus sudah menaklukkan maut. Sehingga saudara dan saya boleh dibebaskan dari maut. Dilepaskan dari bawah hukuman. Bapak Ibu, yang perlu kita ingat ya. Maut itu ternyata dia sudah menjalar ke seluruh umat manusia. Seperti halnya juga dosa. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Inilah yang disebut dosa turunan. Ya, sebagai bukti apa Bapak Ibu? Dosa turunan itu. Anak kecil ya, kalau kita ajari yang baik-baik, sulitnya setengah mati. Tapi ketika dia lolos ya ke tempat-tempat orang-orang yang nggak benar gitu, pulangnya sudah bawa oleh-oleh, kata-kata yang jelek ya. Atau berbuat jahat itu gampang bagi anak-anak. Saya pernah diceritani oleh teman saya ya. Dia itu punya cucu, umur kira-kira 4 tahun. Dia bangga dengan cucunya. Cucuku iki bakat bisnis. Besok jadi orang bisnismen. Terus saya tanya, loh kok bisa tahu kamu nek cucumu itu bakat itu? Terus dia bercerita sebagai berikut gini. Bapak Ibu, ini ya cucunya suatu siang itu dipanggil. Aku pijetono. Jadi kakeknya ini minta dipijatin. Alasan apa? Nggak mau, aku capek. Terus, lo enggak, kamu nanti injak-injak kakek saja pakai kaki supaya enggak capek. Nanti takut jatuh. Alasannya itu macam-macam. Terus kakeknya ini ngiming-ngiming. Nanti kamu tak kasih uang 10.000 buat beli bakso. Lalu, oh ya kek, ayo. Langsung mau. Kakeknya ini ndelosor di sofa panjang. Terus cucunya itu suruh injak-injak punggungnya dengan pegangan sandaran sofa itu ya. Bapak Ibu, engkongnya ini ya, rupanya punggungnya itu sakit. Kenapa? Kebanyakan makan sio Mbak. Tapi bukan Mbak Neng, Mbak Siti, Mbak Endang ya, bukan. Tapi sio Mbak itu babi ya Pak ya. Nah itu kebanyakan bisa menyebabkan punggung kemeng. Bapak Ibu, hari itu sudah berlewat. Besoknya jam-jam bakso lewat. Kakeknya ini enggak usah nyari cucu itu di mana. Tapi cucu justru yang nawari kakeknya. Kek enggak pijet. Dan itu sudah berhari-hari lagi. Kemudian si cucu ini bilang sama kakeknya. Kek sekarang ini barang-barang naik. Kalau enggak ditambah uangnya, karena baksonya dia dapat cuma 5 biji mau makan lebih, aku pijatnya sedikit, waktunya pendek. Inilah yang dikatakan si kakek ilmu bisnis. Padahal Bapak Ibu, ini kan ilmu memalak. Apa bedanya dengan Pak Oga yang di jalan-jalan? Dia enggak punya uang, lari ke perempatan bawa carang besar gitu, kalau mobil enggak buka kacanya mau memberikan uang, dipalangkan carangnya ini di tengah jalan, bukan? Bapak Ibu, ini mungkin ya, mungkin. Kakeknya dulu juga begitu. Nurun kan ya, yang penting oe dapat cuan. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dosa ini luar biasa. Selain membuat manusia semakin jahat, ternyata juga membuat
manusia terpisah dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2 itu, ya. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Itu sebabnya diperlukan juga darah Kristus. Darah yang bisa menyucikan, jadi memperdamaikan kita dengan Allah. Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah yang hidup untuk menebus segala perbuatan jahat kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, kita masuk di poin yang kedua. Masih ingat poin kedua tadi? Poin kedua, semua penebus dosa itu lahir di Migdal Eder. Mengapa kok begitu Bapak Ibu? Migdal Eder ini adalah menara kawanan domba tadi. Di sana itu terjadi apa? Proses penyeleksian. Kambing domba yang melahirkan di sana itu harus ras tertentu. Sebab sudah ditentukan oleh bait suci harus jenisnya domba yang berbulu tebal misalkan. Atau yang apa, yang tanduknya bagaimana. Jadi ras tertentu itu memang dipelihara di lereng-lereng daripada Gunung Sion itu. Bapak Ibu, kalau ada domba yang hamil tua kan dibawa naik sama gembala itu. Di sana ditolong proses kelahirannya dan sekaligus diseleksi. Jadi harus dari ras tertentu. Demikian juga Yesus. 2 Timotius 2 ayat 8. Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang dilahirkan menurut keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku, kata Paulus. Jadi Yesus ini ras tertentu. Ras keturunan Daud. Mengapa harus pakai ras tertentu? Untuk memisahkan daripada bangsa pagan. Bangsa yang menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu, itu gunanya. Yang kedua, domba yang dilahirkan ini, bayi ini diteliti oleh orang-orang Yahudi. Ada cacatnya atau tidak? Selain itu ya, ada warna belang atau titik hitamnya ada atau tidak. Kalau ada warna tutul hitam sedikit aja sudah abkir Bapak Ibu. Jadi dia diperiksa pada waktu lahir harus memenuhi kriteria bait suci. Demikian juga Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus itu dilahirkan bukan atas kehendak lelaki. Tetapi Lukas 1:35, tetapi atas kuasa Roh Kudus dan dalam naungan Allah yang maha tinggi. Jadi anak yang kau lahirkan itu kudus anak Allah. Jadi cocok Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Domba yang sudah lolos seleksi tadi, itu dibesarkan sampai usia untuk dikorbankan di bait suci. Dia dipelihara di Migdal Eder itu dengan sangat hati-hati dan teliti. Tidak boleh ada bekas luka nantinya dan tidak boleh pernah korengan ya. Nanti kelihatan korengan atau gudik atau jamuran dan lain sebagainya. Jadi dia setelah lolos seleksi itu dipelihara demikian cermatnya sampai layak dikorbankan di bait suci. Yesus Kristus, imam besar kita. Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi sebaliknya, dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Amin. Itulah Bapak Ibu. Yesus lolos dari persyaratan itu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, loh Pak, Yesus kok bisa dilahirkan di Migdal Eder? Padahal Yesus itu ibunya ya, Maria dan Yusuf itu ada di Nazaret, di Galilea, berbeda provinsi. Bethlehem di provinsi Yudea. Ini Galilea, beda provinsi. Itu
sampai datang ke Galilea. Memang Allah mendesain luar biasa, Bapak Ibu, melalui tangan-tangan manusia. Kaisar Agustus waktu itu mengadakan sensus, sehingga orang yang sudah di luar provinsi kembali untuk mendaftarkan diri. Jadi setelah Maria berada di Bethlehem, ya, dia mau melahirkan, semua penginapan kamarnya penuh. Tapi Bapak Ibu ingat, Maria punya saudara sepupu namanya Elisabeth. Suami Elisabeth siapa? Zakaria. Zakaria kerjanya di mana? Lukas 1 ayat 9. Dia imam di bait suci. Imam ini pekerjaannya Bapak Ibu memberikan korban di bait suci dan ngambil kambing dombanya ini di Migdal Eder. Dia termasuk imam yang ada di situ. Jadi saya percaya. Kenapa Zakaria ini disebutkan begitu jelasnya di Lukas pasal 1 itu? Karena Imam Zakaria inilah yang merekomendasi Maria bisa melahirkan di Migdal Eder. Karena Migdal Eder ini tempat yang suci menurut orang Yahudi. Karena segala sesuatu yang dihasilkan dari situ akan dibawa ke bait suci. Jadi tanpa orang dalam Bapak Ibu, tidak bisa. Nah, orang dalam ini saudara sepupunya. Inilah rencana besar Allah. Betapa seriusnya Allah untuk menyelamatkan kita. Detail siapa yang akan dipakai, di mana tempatnya, itu persis sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, iman kita harus semakin besar. Karena dengan iman kita diselamatkan. Seperti Roma 10 ayat 9 itu. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan mulut, dengan hati orang percaya, dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus mempunyai iman yang bertumbuh. Karena kita tahu Yesus itu begitu seriusnya menyelamatkan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, kenapa sih kok dia lahir di Migdal Eder tadi? Itu karena menunjukkan, ya, semua korban kan lahirnya di situ. Sebab kita kalau ingat Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi Yesus itu lahir di situ, born to die, dilahirkan untuk mati, untuk dikorbankan. Jadi orang sudah mengerti bahwa tidak ada manusia lain dilahirkan di Migdal Eder. Itu adalah artinya orang sudah mengerti. Dia dilahirkan untuk dikorbankan. Bapak Ibu, di tempat Migdal Eder ini sungguh amat rumit peraturannya, ya. Tadi itu kriterianya harus dipenuhi. Terus kebersihannya, kayak kesuciannya, ya, suci hama, bersih, ya, haram halalnya itu diperhatikan karena orang Yahudi. Orang Yahudi punya 613 Talmud itu. Wah, aturannya jelimet, rumit. Pada tahun-tahun kemarin, kan waktu COVID Bapak Ibu ya, saya juga membuat peraturan di dalam rumah saya. Prokes itu loh Bapak Ibu. Soalnya saya juga baru punya cucu ya, saya kasihan, saya sayang kalau dia sampai tercemar COVID. Oleh karena itu, semua orang yang keluar masuk di rumah itu saya beri aturan itu. Dia harus mandi, keramas, ganti baju baru boleh masuk di rumah. Saya juga harus melakukan itu. Karena kalau saya menyuruh orang lain, saya sendiri kan tidak baik Bapak Ibu. Example is better than preaching. Contoh adalah guru yang terbaik. Bapak Ibu, saya ini juga masih megang pekerjaan, ya. Sehingga saya juga harus bekerja sore hari, saya jam 4 lebih sudah sampai di rumah. Untungnya di rumah saya itu bekas rumah kuno.
sehingga ada kamar yang menghadap garasi. Jadi saya sebelum masuk rumah besar, saya mandi dulu. Mandi keramas sesuai yang saya atur, ganti baju, baru saya masuk di rumah besar. Istri saya menyediakan timba untuk pakaian kotor sama tutupnya, Bapak Ibu. Maksudnya supaya pakaian kotor itu nantinya kalau dibawa ke belakang rumah di tempat cuci supaya tidak polusi atau menyebar gitu ya, kalau toh ada bakterinya. Saya mandi Bapak Ibu, terus saya itu kan agak jauh Bapak Ibu ya, jadi kamarnya rumah kuno agak besar gitu, jadi saya males datangi, buka tutup gitu ya. Saya lempar begitu saja. Di atasnya tutup-tutup di timba itu. Istri saya pas ngelihat, loh kok enggak sekalian dimasukkan? Saya berkeliknya apa? Karena ada inem. Terus istri saya berkata lagi, sudah gini aja, besok tutupnya saya buka. Kamu masukkan nanti biar inem yang nutup. Habis gitu Bapak Ibu, besoknya saya juga mandi di situ. Bapak Ibu, saya ini kalau pergi kerja itu biasanya masih pakai baju training, ya kaos tangan panjang itu Bapak Ibu. Karena saya paginya jalan kaki di alun-alun, terus belum ganti lagi saya langsung ke tempat kerja. Terus pulangnya masih pakai training. Jadi waktu saya mandi Bapak Ibu, baju training saya ini saya untel-untel, saya lemparkan di timba yang sudah buka itu. Lah itu kan mekrok Bapak Ibu, kan tangan panjang. Jadi tangannya nih nyamper di bibirnya timba itu. Ya, jadi bergelantungan gitu. Istri saya masuk. Loh, kok gak rapi sih? Masukkan kok enggak beleng gitu aja. Kok sampai morat-marit? Saya berkelit lagi apa Bapak Ibu? Michael Jordan saja. Kalau nge-shot enggak pasti masuk 100%. Istri saya mungkin buat ya. Tapi dia ambil jalan tengah. Dia bijaksana. Enggak kakean omong, dia ngambil itu loh, tangan robot mainannya cucu saya. Disopet, dimasuk-masukkan, terus inem dipanggil. Bapak Ibu, ini aturan yang saya buat sendiri. Ya, saya kan bukan orang Yahudi ya. Tenglang ya, biasanya wis gampang bisa diatur ya wis. Ini merepotkan saya sendiri. Seperti beratnya hukum Taurat. Ya, saya membayangkan orang Yahudi kalau mengatur itu bagaimana telitinya. Jadi Bapak Ibu, di Migdal Eder yang begitu telitinya itu harus dilakukan. Jadi bukan sembarang seleksi, tapi benar-benar diseleksi secara ketat. Yang pertama tadi masih ingat apa? Mengenapi nubuatan datangnya penebus. Yang kedua tadi harus lahir di Migdal Eder. Yang ketiga, apa Bapak Ibu masih ingat? Yesus adalah penebus dosa yang sejati. Masih cukup waktunya Pak? Yuk. Bapak Ibu, Yesus itu penebus dosa yang sejati. Ayatnya di Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis berkata begini. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kok bisa sih dia berkata begitu, itu bagaimana? Yesus ini Bapak Ibu adalah penebus dosa yang sejati. Semua domba-domba yang dikorbankan di bait suci itu hanya pelambang belaka atau tipologi keselamatan. Ya, sejak kambing domba yang disembelih di Taman Eden sampai di akhir perjanjian lama, di situ itu semua adalah pelambang dan gongnya atau penutupnya Yesus Kristus Tuhan. Jadi semua ini seolah-olah Allah itu buka cek mundur. Dan pada waktu Yesus
dikorbankan di atas kayu salib di Bukit Golgota itulah pencairannya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu tahu ya bahwa banyak nabi, banyak rasul, semua itu cuma mengarahkan saja, tapi tidak menjadi juru selamat itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, siapa sih yang mengatakan kok bisa Yohanes Pembaptis ini punya pikiran bahwa Yesus itu adalah disebutkan anak domba Allah. Yang pertama ya, Yohanes Pembaptis ini adalah nasir Allah. Lukas 1 ayat 15 ya. Dia dilahirkan, waktu dia di kandungan itu tidak boleh penuh Roh Kudus, dan waktu dilahirkan tidak boleh minum anggur ya. Jadi artinya dia itu orang yang benar-benar didesain Allah untuk menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Jadi rohnya ini menyatu dengan roh Yesus. Belum lagi waktu sama-sama hamil ya. Elisabeth hamil Yohanes, Maria hamil Yesus. Waktu Maria datang ke tempatnya Elisabeth memberi salam, apa kata Elisabeth? Elisabeth dengan penuh Roh Kudus berkata, siapa aku ini? Ibu Tuhanku mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu, yang di kandungan Maria itu adalah Tuhan. Itu pengetahuan keluarga Zakaria ini. Karena pada waktu dia berkata itu, dia penuh Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu, jadi Maria, Zakaria, dan juga Yohanes sendiri, dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Sebab dia dilahirkan, pasti ya, karena yang merekomendasi tadi masuk di Migdal Eder adalah ayahnya sendiri. Lagi pula di Matius 3 ya, 17 itu berkata, pada waktu Yesus dipermandikan ya, keluar dari air, dia berkata apa? Apa Bapak Ibu? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Yesus itu anak Allah. Oleh karena itu disebut inilah anak domba Allah. Bapak Ibu, buktinya kalau dia ini anak Allah, 1 Korintus 5 ayat 7b. Anak domba Paskah sudah disembelih. Satu lagi bukti, 1 Petrus 1 ayat 19. Darah Yesus adalah darah yang mahal, yang setara dengan darah anak domba. Jadi Bapak Ibu, kita bisa tahu begitu luar biasanya great design Allah, rencana besar Allah di dalam menyelamatkan kita. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu. Beda tugas dan tujuannya, beda pula personilnya. Nabi dan rasul tadi dikandung atas kehendak lelaki, tapi Yesus dikandung atas kehendak Roh Kudus dan dalam naungan kuasa Allah. Nabi dan rasul dilahirkan tanpa berita surgawi, tapi Yesus Kristus sang juru selamat diberitakan oleh malaikat surgawi. Nabi dan rasul mati, tidak bangkit-bangkit sampai hari ini. Tapi Yesus Kristus Tuhan mati dan bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kalau itu sudah selesai, dia akan turun jemput kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Satu hal lagi Bapak Ibu, itu sebabnya tidak ada orang yang dapat bawa kita ke surga selain dia yang turun dari surga. Yohanes 3:13 yang dapat bawa kita ke surga. Penutupnya Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh selamat kecuali di dalam Dia. Siapa namanya?
Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.